Setelah percakapan singkat itu, Delia kembali melanjutkan pekerjaannya di dapur. Ia berdiri membelakangi Flor sambil mencuci piring, sementara Flor duduk di meja makan di belakangnya. Namun beberapa saat kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Secara tiba-tiba, Flor berdiri dari belakang. Ia melilitkan sebuah tali elastis ke leher Delia. Delia yang sama sekali tidak menyangka langsung berusaha melepaskan diri. Perlawanan sempat terjadi. Namun kekuatan Flor dari belakang membuat Delia semakin kesulitan melepaskan diri. Beberapa menit kemudian, tubuh Delia mulai melemah dan akhirnya terjatuh ke lantai dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama aku Ruth Fermiati di kisah buruh migran. Nah, di suasana yang fitri ini aku akan menemani hari kalian dengan sebuah kisah buruh migran jadul, sebuah kasus yang terjadi pada tahun 1991 tentang seorang TKW asal Filipina di Singapura yang dijatuhi hukuman mati karena terlibat dalam pembunuhan ganda. Korban dalam kasus ini bukan hanya kawan sesama TKW Filipina, tetapi juga sekaligus anak kecil yang menjadi momongan dari temannya sendiri. Kasus ini kemudian menjadi sangat ramai dan kontroversial, bukan hanya di Singapura, tetapi juga di negara asal terdakwa yaitu Filipina. Bahkan ya guys, saking besarnya perhatian publik saat itu, kisah ini sampai diangkat menjadi sebuah film. Lalu sebenarnya apa yang terjadi di balik kasus ini? Bagaimana kronologi peristiwa yang membuat seorang buruh migran harus menghadapi hukuman mati? Ya udah deh guys, nggak usah berlama-lama, yuk langsung aja kita bahas ceritanya. Check it out. Flor Ramos Contemplation adalah seorang wanita kelahiran 7 Januari 1953 di San Pablo, Filipina. Ia merupakan anak bungsu kedua dari 10 bersaudara. Sejak kecil, kehidupan Flor tidak pernah benar-benar berjalan mudah. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana di daerah pedesaan. Dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas, keadaan semakin sulit ketika ayahnya meninggal dunia saat Flor baru berusia 7 tahun. Kehilangan sosok kepala keluarga membuat kehidupan mereka semakin terpuruk. Karena itulah ketika Flor berusia 10 tahun, ia akhirnya dipindahkan ke Manila untuk tinggal bersama kakak perempuannya, dengan harapan ia bisa diasuh dengan lebih baik sekaligus melanjutkan sekolah. Namun kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Kakak yang menampung Flor ternyata juga hidup dalam keterbatasan. Kondisi ekonomi mereka pun sama sulitnya. Melihat perjuangan kakaknya yang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, hati Flor kecil merasa tidak tega. Akhirnya pada usia yang masih sangat muda, sekitar 12 tahun, Flor memutuskan berhenti sekolah. Ia merasa bahwa bekerja dan membantu keluarga adalah satu-satunya jalan yang bisa ia lakukan saat itu. Waktu terus berjalan. Pada tahun 1972, ketika usianya menginjak 19 tahun, Flor memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan itu, Flor dikaruniai 4 orang anak yang menjadi harta paling berharga dalam hidupnya. Sayangnya kehidupan pernikahan Flor juga tidak berjalan mudah. Selama 15 tahun menjalani rumah tangga, lebih tepatnya pada tahun 1987, di mana kondisi ekonomi keluarga mereka tidak benar-benar stabil. Tekanan hidup yang terus datang akhirnya membuat suaminya pergi meninggalkan keluarga tanpa kabar dan tanpa tanggung jawab. Sejak saat itulah Flor harus menghadapi kenyataan pahit. Ia menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Seorang ibu yang harus berjuang sendirian demi membesarkan anak-anaknya yang masih sangat kecil. Setelah kepergian suaminya yang tega meninggalkan dirinya dan anak-anaknya, kehidupan Flor benar-benar berubah. Selama 1 tahun penuh, Flor harus pontang-panting berjuang menghidupi anak-anaknya sendirian. Tanggung jawab yang sebelumnya ditanggung berdua bersama suaminya, kini harus ia pikul seorang diri. Jika sebelumnya keluarga mereka masih memiliki 2 sumber penghasilan, yaitu dari dirinya dan suaminya, kini semuanya hanya bergantung pada Flor seorang. Dan kenyataannya bertahan hidup dengan kondisi seperti ini tidaklah mudah. Setiap hari Flor harus memikirkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan makan, sekolah, dan masa depan anak-anaknya. Sementara pekerjaannya yang tersedia di sekitarnya tidak mampu memberikan penghasilan yang cukup. Tekanan hidup yang semakin berat akhirnya membuat Flor menyadari satu hal pahit.
Jika ia tetap bertahan di Filipina, kemungkinan besar ia tidak akan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Karena itulah dengan perasaan berat dan penuh pertimbangan, pada tahun 1988, Flor akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk menjadi pekerja migran atau TKW di Singapura, dengan harapan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik demi masa depan anak-anaknya. Keputusan itu tentu bukan keputusan yang mudah. Flor harus meninggalkan anak-anaknya di Filipina dan merantau ke negeri orang, demi memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga yang ia cintai. Setelah keberangkatannya ke Singapura, Flor akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pengasuh anak di rumah sepasang majikan yang tinggal di daerah Serangun, tepatnya di kawasan Cardiff Road. Di rumah itulah Flor mulai menjalani kehidupan barunya sebagai pekerja migran. Ia bekerja full time tanpa hari libur. 7 hari dalam seminggu, dari pagi hingga larut malam, hampir tidak ada waktu untuk benar-benar istirahat. Setiap hari Flor harus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga sekaligus menjaga anak majikannya. Baru ketika malam sudah sangat larut, ia bisa beristirahat sejenak sebelum keesokan harinya kembali memulai rutinitas yang sama. Namun semua itu dijalani Flor tanpa banyak mengeluh. Bagi Flor, semua kelelahan itu terasa sepadan jika ia bisa mengirimkan uang untuk anak-anaknya di Filipina. Ia percaya bahwa dengan bekerja keras di Singapura, suatu hari kehidupan keluarganya akan menjadi lebih baik. 3 tahun setelah kedatangannya di Singapura, akhirnya Flor mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya hampir tidak pernah ia miliki sejak bekerja di negeri orang, yaitu sebuah hari libur. Entah saat itu Flor masih bekerja dengan majikan yang sama, atau ia sudah berpindah majikan. Namun yang pasti sejak sekitar bulan Juni 1990, Flor mulai mendapatkan off day. Hari libur itu menjadi momen yang sangat berarti baginya. Di hari itulah Flor mulai belajar berbaur dan berkumpul dengan sesama pekerja migran asal Filipina yang juga bekerja di Singapura. Dari pertemuan-pertemuan itulah Flor akhirnya mengenal seseorang perempuan yang kemudian menjadi teman dekatnya, namanya Delia Mamaril Maga. Delia juga berasal dari Filipina, tetapi dari daerah yang berbeda dengan Flor. Ia lahir di Tarlac pada 6 Oktober 1955, yang berarti pada saat itu Delia berusia sekitar 35 tahun, hanya terpaut 3 tahun lebih muda dari Flor. Meski memiliki latar belakang yang berbeda, perbedaan usia yang hanya 3 tahun itu tidak menjadi penghalang bagi keduanya untuk menjalin persahabatan. Hubungan mereka bahkan menjadi sangat dekat. Saking akrabnya ya guys, Flor sering berkunjung ke rumah majikan Delia ketika jadwal libur mereka tidak bersamaan. Kadang Delia yang lebih dulu libur, kadang Flor yang datang menyusul di waktu yang berbeda. Bagi dua perempuan perantau ini, persahabatan mereka menjadi tempat saling berbagi cerita, keluh kesah, dan kerinduan terhadap keluarga yang jauh di kampung halaman. Namun siapa sangka, persahabatan yang awalnya terasa hangat itu di kemudian hari justru akan membawa keduanya pada sebuah tragedi yang mengguncang Singapura dan Filipina. Pada 4 Mei 1991 di pagi hari, Flor datang ke rumah majikan Delia yang berada di sebuah apartemen HBD lantai 9, Blok 147 Jalan Gangsa, Bukit Panjang, Singapura. Saat itu Flor membawa sebuah paket berisi beberapa barang. Tujuannya itu sederhana, ia ingin meminta bantuan Delia untuk membawa paket tersebut dan mengirimkannya kepada keluarganya di Filipina. Kebetulan Delia memang sedang bersiap untuk pulang cuti ke Filipina. Ia dijadwalkan terbang keesokan harinya pada tanggal 5 Mei 1991. Tidak diketahui secara pasti apakah Flor mengetahui rencana kepulangan Delia langsung dari Delia sendiri atau dari teman-teman mereka sesama pekerja migran. Namun yang jelas Flor datang dengan harapan Delia bisa membantu membawa barang tersebut. Sayangnya permintaan itu tidak berjalan sesuai harapan. Setelah melihat paket yang dibawa Flor, Delia dengan halus menolak permintaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa bagasi yang diizinkan majikannya tidak terlalu banyak, sehingga ia tidak bisa membawa tambahan barang. Penolakan itu sebenarnya disampaikan dengan cara yang baik. Flor sendiri terlihat tenang dan datar, tidak ada tanda-tanda kemarahan atau pertengkaran di antara keduanya. Setelah percakapan singkat itu, Delia kembali melanjutkan pekerjaannya di dapur. Ia berdiri membelakangi Flor sambil mencuci piring, sementara Flor duduk di meja makan di belakangnya. Namun beberapa saat kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi.
Secara tiba-tiba, Flor berdiri dari belakang. Ia melilitkan sebuah tali elastis ke leher Delia. Delia yang sama sekali tidak menyangka langsung berusaha melepaskan diri. Perlawanan sempat terjadi. Namun kekuatan Flor dari belakang membuat Delia semakin kesulitan melepaskan diri. Beberapa menit kemudian, tubuh Delia mulai melemah dan akhirnya terjatuh ke lantai dapur. Melihat Delia yang sudah tidak bergerak, Flor kemudian menyeret tubuhnya menuju kamar mandi yang berada di dekat dapur. Namun ketika pintu kamar mandi dibuka, Flor justru menemukan sesuatu yang membuatnya semakin sulit. Di dalam kamar mandi terdapat anak majikan Delia yang masih sangat kecil, sekitar 3 atau 4 tahunan, bernama Nicholas Wang. Saat itu anak tersebut sedang bermain air di dalam ember. Kehadiran anak kecil itu membuat Flor panik. Dalam kepanikan dan ketakutannya jika perbuatannya terbongkar, Flor kemudian melakukan tindakan yang membuat tragedi hari itu menjadi sangat besar. Anak kecil itu pun akhirnya menjadi korban kedua dalam peristiwa tragis tersebut. Sebenarnya ya guys, Flor juga mengetahui bahwa Delia itu menjaga 2 anak majikannya. Anak yang pertama adalah Nicholas Wang, yang saat itu masih berusia 3 atau 4 tahunan gitu. Sedangkan anak yang kedua masih sangat kecil, sekitar 22 bulan, bahkan belum bisa bicara dengan jelas. Namun bagi Flor, anak yang lebih kecil itu tidak dianggap sebagai ancaman. Ia kemudian membawa anak bungsu majikannya tersebut masuk ke kamar Delia, lalu menguncinya dari luar sehingga anak itu tidak bisa keluar. Setelah memastikan tidak ada orang lain di dalam rumah, Flor kemudian mulai mengambil beberapa barang berharga milik Delia. Setelah itu Flor pun meninggalkan flat tersebut dan melarikan diri. Beberapa jam kemudian pada pukul 1 siang di hari yang sama ya, pasangan majikan Delia yaitu Tuan dan Nyonya Huang pulang ke rumah mereka di apartemen tersebut. Saat membuka pintu, mereka langsung merasakan sesuatu yang tidak beres. Biasanya ketika mereka pulang, anak-anak mereka menyambut atau setidaknya terdengar suara dari dalam rumah. Namun siang itu rumah terasa sangat sunyi. Merasa ada yang aneh, pasangan Huang kemudian berpencar untuk mencari Delia dan anak-anak mereka di dalam rumah. Ketika pintu kamar mandi dibuka, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka sangat terkejut dan terpukul. Di lantai kamar mandi, mereka menemukan tubuh Delia yang sudah tidak bernyawa. Di dekatnya juga terbaring anak sulung mereka yaitu Nicholas. Namun pasangan Huang masih belum menemukan anak bungsu mereka. Beberapa saat kemudian mereka mendengar suara tangisan dari dalam kamar Delia. Pintu kamar tersebut ternyata terkunci dari luar. Dengan rasa panik dan ketakutan, mereka segera membuka pintu kamar itu dan menemukan anak bungsu mereka berada di dalam kamar tersebut. Masih dalam keadaan gemetar dan syok, Tuan Huang langsung menelepon polisi untuk melaporkan kejadian mengerikan yang baru saja mereka temukan di rumah mereka. Setelah orang tua Nicholas melaporkan kejadian tersebut, polisi dari Jurong Police Division segera bergerak menuju lokasi kejadian di Bukit Panjang. Mereka datang bersama tim forensik dan ambulans untuk menangani situasi di tempat kejadian perkara. Sesampainya di lokasi, polisi langsung mengamankan area apartemen dengan memasang garis polisi agar kondisi di dalam rumah tetap terjaga dan tidak terkontaminasi selama proses penyelidikan berlangsung. Tim forensik kemudian mulai memeriksa kondisi di dalam flat tersebut. Di kamar mandi, polisi menemukan tubuh Delia Maga tergeletak di lantai. Kondisi tubuhnya menunjukkan adanya bekas lilitan di bagian leher yang diduga kuat menjadi penyebab kematiannya. Tidak jauh dari tubuh Delia, polisi juga menemukan Nicholas, anak majikan yang saat itu sudah tidak bernyawa dengan kondisi tubuh basah kuyup. Sementara itu, tim penyelidik lain mulai memeriksa barang-barang pribadi milik Delia serta barang milik majikannya untuk mencari petunjuk yang bisa mengarah pada pelaku. Seluruh ruangan diperiksa dengan teliti. Ketika memeriksa barang-barang milik Delia, polisi kemudian menemukan sebuah buku catatan harian. Di dalam buku harian tersebut terdapat banyak catatan termasuk nama dan alamat teman-teman Delia yang juga bekerja di Singapura. Catatan inilah yang kemudian menjadi salah satu petunjuk penting bagi penyelidikan polisi. Berdasarkan daftar nama yang ditemukan di dalam diari tersebut, polisi mulai menelusuri satu persatu teman Delia yang tercantum di dalamnya. Dengan harapan bisa menemukan siapa orang terakhir yang berhubungan dengannya sebelum kejadian tragis itu terjadi. Dari proses penelusuran itu, polisi kemudian memeriksa serta menginterogasi satu persatu teman Delia yang namanya tercatat. Hingga akhirnya muncul satu nama yang mulai menimbulkan kecurigaan, yaitu Flor Contemplation.
Di hari yang masih sama ya guys, pada pukul 7 malam, polisi akhirnya menemukan Flor di sebuah flat HBD Blok 633, Jalan Verasami, daerah Kalang. Polisi memeriksa barang-barang berada di sekitar Flor. Mereka menemukan beberapa benda yang mencurigakan, di antaranya 7 buah jam tangan, sebuah kamera Konica Minolta, sebuah kalung mutiara. Barang-barang tersebut terlihat seperti barang berharga, sehingga polisi ingin mengetahui lebih jauh asal-usulnya. Flor kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di kantor polisi, penyelidik mulai menanyakan keberadaan Flor saat insiden pembunuhan terjadi. Dalam interogasi awal, Flor menyangkal keterlibatannya. Ia mengatakan bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di rumah majikan keponakannya di daerah Katong, tepatnya di Don Long Mansion. Mendengar pernyataan tersebut, polisi tidak langsung mempercayainya. Petugas kemudian menghubungi pemilik apartemen tersebut untuk memverifikasi kebenaran alibi Flor. Namun setelah dilakukan penelusuran dan wawancara dengan pemilik apartemen, diketahui bahwa pernyataan Flor tidak benar. Pemilik apartemen membantah bahwa Flor datang atau berkunjung ke tempat tersebut pada hari kejadian. Interogasi terus berlangsung, tekanan penyelidikan yang panjang dan melelahkan akhirnya membuat Flor tidak lagi mampu mempertahankan ceritanya. Pada tanggal 6 Mei 1991 di sore hari, Flor akhirnya mengakui bahwa ia memang pelaku dari pembunuhan tersebut. Setelah itu, status Flor Contemplation pun naik dari terduga menjadi tersangka. Pihak kepolisian kemudian menghubungi Kedutaan Besar Filipina di Singapura untuk memberitahu bahwa salah satu warga negaranya sedang terlibat dalam kasus hukum serius. Mengetahui hal tersebut, pemerintah Filipina segera memberikan pendampingan hukum bagi Flor. Mereka mengirimkan seorang penerjemah bahasa Tagalog bernama Aurora Navarro, serta menunjuk pengacara Eng Wing Chong untuk mendampingi Flor selama proses hukum berlangsung. Didampingi oleh penerjemahnya, Miss Aurora, Flor kemudian dibawa kembali ke tempat kejadian perkara untuk melakukan rekonstruksi. Dalam rekonstruksi tersebut, Flor diminta memperagakan kembali kejadian sejak dirinya dipersilakan masuk ke dalam rumah oleh Delia Maga hingga bagaimana insiden tragis itu akhirnya terjadi. Setelah proses rekonstruksi selesai, Flor kemudian ditahan di penjara wanita Changi sambil menunggu proses persidangan. Waktu pun berlalu. Hingga akhirnya hari persidangan tiba pada tanggal 26 Januari 1993, hampir 2 tahun setelah kejadian tersebut. Persidangan itu dipimpin oleh Hakim T.S. Sinaturai, sementara pihak jaksa penuntut umum diwakili oleh Kamala Ponapalam bersama timnya. Di ruang sidang itu hadir pula Flor Contemplation sebagai terdakwa, didampingi oleh penerjemah yaitu Aurora Navarro, serta pengacaranya Eng Wing Chong. Persidangan dibuka dengan pemaparan dari pihak jaksa penuntut umum. Dalam narasinya, jaksa menjelaskan bagaimana awal mula pasangan Huang menemukan tubuh Delia Maga dan anak mereka yang sudah tidak bernyawa di dalam apartemen. Jaksa kemudian memaparkan rangkaian penyelidikan polisi, mulai dari olah tempat kejadian perkara hingga bagaimana penyelidikan tersebut akhirnya mengarah pada Flor Contemplation sebagai tersangka utama. Untuk memperkuat bukti, pihak jaksa menghadirkan seorang dokter patologi forensik sebagai saksi ahli. Dalam keterangannya di pengadilan, dokter tersebut menjelaskan bahwa Delia Maga meninggal akibat kesulitan bernafas karena adanya jeratan pada lehernya, sementara Nicholas Huang kehilangan nyawa akibat kekurangan oksigen setelah tenggelam secara paksa di dalam air. Keterangan medis itulah yang menurut jaksa menjadi bukti kuat mengenai penyebab kematian kedua korban. Setelah itu persidangan juga menghadirkan sejumlah saksi lain yang berkaitan dengan proses penyelidikan maupun kejadian yang terjadi sebelum dan sesudah insiden tersebut. Namun setelah pihak jaksa menyampaikan seluruh bukti dan kesaksiannya, giliran tim pembela Flor untuk menyampaikan keberatannya. Melalui pengacaranya, pihak Flor menyatakan bahwa kliennya diperlakukan secara tidak adil selama proses penyelidikan. Mereka menuduh bahwa selama interogasi, Flor harus menjalani pemeriksaan selama berjam-jam tanpa henti, yang membuatnya sangat kelelahan secara fisik maupun mental. Selain itu, pihak pembela juga menyatakan bahwa interogasi dilakukan di bawah tekanan. Bahkan disebutkan bahwa polisi diduga menggunakan gambar Bunda Maria untuk menakuti Flor, yang diketahui merupakan seorang Katolik yang taat, sehingga membuat kondisi mentalnya semakin drop. Pengacara Flor juga menyoroti bahwa hak kliennya untuk didampingi pengacara sejak awal pemeriksaan tidak disebutkan secara jelas. Menurut tim pembela, semua tekanan itulah yang akhirnya membuat Flor mengakui perbuatannya.
Di akhir persidangan, Hakim T.S. Sinnathuray memberikan kesempatan kepada floor contemplation untuk menggunakan haknya yang dikenal sebagai onus of proof, yaitu kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada floor untuk memberikan penjelasan atau pembelaan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya. Namun selama proses persidangan hingga menjelang akhir persidangan, floor tidak memberikan pernyataan apapun. Bahkan ketika hakim memanggilnya untuk maju ke mimbar pengadilan, floor tetap memilih diam. Sikap itu membuat hakim beberapa kali menunjukkan ekspresi tegas kepada floor dan memperingatkan bahwa jika dakwaan tidak dibantah atau dijelaskan, maka pengadilan akan menilai bahwa ia tidak menolak tuduhan yang diajukan. Hakim juga mengingatkan bahwa Floor sedang menghadapi 2 dakwaan pembunuhan yang konsekuensi hukumnya sangat berat. Namun Floor tetap bertahan dengan sikapnya, ia tetap memilih diam. Akhirnya sidang pun ditutup untuk sementara. 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 29 Januari, persidangan kembali dibuka untuk membacakan putusan pengadilan. Dalam putusannya, Hakim T.S. Sinnathuray menyatakan bahwa floor contemplation terbukti bersalah atas pembunuhan Delia Maga dan Nicholas Huang. Hakim menilai bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sadar dan memenuhi unsur pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura. Atas dasar itu, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada floor contemplation. Letukan palu hakim pun terdengar di ruangan sidang sebagai tanda bahwa vonis tersebut sah secara hukum. Sesaat setelah mendengar putusan itu, Floor terlihat menangis di ruang sidang. Tubuhnya tampak lemas hingga akhirnya ia harus dibantu oleh 2 petugas penjara wanita untuk keluar dari ruang sidang. Nah, teman-teman, itulah kisah yang menimpa Floor contemplation. Awalnya niat Floor sebenarnya sangat sederhana. Ia hanya ingin mengirimkan barang untuk keluarganya di kampung halaman agar bisa membantu kehidupan mereka. Namun sayangnya sebuah keputusan yang diambil dalam keadaan emosi akhirnya berubah menjadi tragedi besar yang merenggut 2 nyawa. Sebuah peristiwa yang kemudian tidak hanya mengguncang Singapura, tetapi juga memicu perhatian besar dari negara asalnya yaitu Filipina. Sebenarnya kasus Floor ini sangat panjang dan penuh kontroversi. Namun karena keterbatasan waktu aku ya guys dalam meriset dan mengedit di sela-sela membabu, cerita ini belum bisa dibahas secara lengkap. Jika ada informasi yang kurang lengkap atau mungkin ada kesalahan dalam penyampaian, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.